yaitu convection flow jawabannya. Ya. Nah, ini it is Pacific Rise senantiasa berubah, bergerak ya. Kalau kita amati ini kiri atas 40, semuanya 30, 20, turun ke bawah 10 dan present ini semua bergerak gitu ya. Jadi kalau kita amati yang garis warna merah ini akan bergerak ke arah timur ya. Nah, kalau di sini digambar yang paling menarik, 20 million years ago dia mulai menabrak North American Plate ya. Jadi garis merah ini bergerak terus ke arah timur dan dia mulai menabrak gitu ya. Nah, yang terjadi sekarang ya adalah seperti ini ya. Ini mungkin kalau kita nonton movie gitu ya, kita suka bilang San Andreas Fault gitu kan ya. Mungkin sangat terkenal ya di California ya. Ini semua ada hubungannya dengan ini ya. Jadi mid East Pacific Rise menabrak ya, dan subduksi itu berubah menjadi yang tadinya apa itu, kalau subduksi kan kita bilang thrust fault ya, tapi kalau San Andreas Fault kan udah bukan thrust fault lagi, jadinya adalah strike slip fault gitu ya. Nah ini kalau kita amati di sini ya, di sini kan ada nih pergerakan ini ya di atas ini ya, ini yang membuat push ke sana gitu ya. Jadi kalau ada yang tanya kenapa sih kok tadinya suatu yang menunjam loh sekarang kok strike slip gitu ya. Nah jawabannya dari sini ya. Ya ini singkat cerita seperti ini ya. Maka jadi ada satu titik di sini ya yang ada garis panah ini adalah suatu kondisi unik ketika microplate plate yang kecil capturing. Jadi tadinya nggak ada jadi ada gitu ya. Kalau di sini kan tadinya belum ada nih kotak kecil ini ya. Sebelumnya nggak ada, tapi sekarang ada gitu ya. Waktu di sini belum ada ini. Tapi karena ini bergerak terus ke sebelah timur, akhirnya adalah satu bagian yang terperangkap. Itu kita bilang microplate capturing. Ya. Ini ada peta Oceanic Crustal Age. Ya. Rasanya di Indonesia pun ada ya. Saya pernah baca di Sumatera, di Jawa ya. Sumatera saya yakin ada juga. Ini kita dapat dari magnetic. Ya. Kalau ada peta magnetik, change in polarization kita bisa tentukan umur batuannya dan juga kecepatannya ya. Itu cukup penting ya. Trennya semakin tua ya, jadi kalau oceanic crust makin tua, densitas makin tinggi, itu ada hubungannya dengan sudut penunjaman ya. Tapi kadang-kadang dalam prakteknya sudut penunjaman pun ada proses seperti rollback gitu ya, step rollback. Tapi secara tren ya, makin tua itu semakin steep dan semakin bisa menunjam ke dalam ya, dia makin dingin, densitas lebih tinggi gitu ya. Tapi ini ada umur batuannya di sini yang unik, ada satu bagian ya di mana umurnya itu cenderung lebih muda di sini, tapi agak lebih cepat gitu ya. Ini dari magnetik ya. Nah, tectonic setting sebenarnya ceritanya panjang ya, tapi saya persingkat. Wifra plate broke off from the Cocos plate sekitar 10 juta tahun yang lalu. Ada dua triple junction ya. Di Indonesia pun, di Indonesia Timur itu ada satu daerah yang saya pikir ada dua triple junction ya, di daerah Papua ya. Tapi kalau di sini triple junction pertama ini ada Cocos plate, Pacific plate, dan Wifra plate ya. Lalu di utara di sini ada Wifra plate, Pacific plate, dan North American plate. Ya, jadi ada dua triple junction. Boundary between Wifra and Cocos plate is uncertain. Jadi ini Wifra yang kecil ini kalau yang Cocos, ini di mana ya batasnya di sini kita belum tahu secara pasti. Lalu ada kompleksitas di magmatism di Jalisco Block. Jadi memang subduction itu akan mempengaruhi proses magmatik di suatu daerah. Ya. Mengapa kompleks magmatik? Pertama kita melihat Colima Volcano. Di sini ada Colima Volcano, daerah studi kita ya. Lebih dekat dengan garis pantai dibanding yang lainnya. Di sini ya, kalau garis pantai di sini kan agak jauh nih. Ini agak jauh. Tapi di sini dekat sekali dengan pantai. Ya. Jadi agak berbeda ya, gitu ya. Lalu ada subduction related hard alkaline volcano are in close proximity to interplate type alkaline basalt similar to ocean island basalt. Jadi kalau kita amati ya dalam suatu
volcano, magmatism. Kalau diambil sampelnya, dilihat secara geomekanik, geokimia, ya, itu kalau yang berhubungan dengan subduction itu beda, ya, dengan volcano yang berhubungannya misalnya dengan Hawaii, gitu ya. Itu beda analisa geokimianya, ya. Makanya dia bilang ocean island basalt, ya, ini sesuatu yang seperti di Hawaii, tengah laut, dengan yang subduction, ya. Itu kita lihat dari ininya, ya, alkaline, ya. Saya bukan ahlinya, gitu ya. Lalu di sini juga ada transward migration of volcanism during the past 3 million years, ya. Jadi umur si batuannya, umur magmatism itu cenderung lebih muda ke arah garis pantai, ya. Sebenarnya di Jawa juga saya pikir ini ada semacam tren seperti ini, ya, di daerah Jawa, ya. Umur yang bergerak ke arah selatan lebih muda volkanismenya, ya. Itu saya pikir di Jawa terjadi, dan saya pikir di sebelah arah timur pun saya pikir ada sesuatu yang terjadi seperti ini juga, gitu ya. Previous seismic study, ya. Jadi kalau kita melakukan bisa, khususnya di Indonesia, ya, banyak subduction, ada bagusnya kita melihat seismik, ya, seismicity. Kalau di sini kita tuh lihat bagaimana sih angle of subduction, ya, karena kita berusaha, receiver function ini berusaha memetakan suatu batas diskontinuitas, ya, yang memiliki velocity dan densitas yang cukup berbeda, gitu ya. Ya, tapi kita ngomong keras, soalnya kita ngomong keras, tapi nggak selalu kontinen keras, ya. Oceanic keras pun termasuk, ya. Subduction pun bagian dari oceanic keras, ya, yang menunjam, gitu ya. Jadi dari suatu daerah ada bagusnya kita melihat seismicity. Kalau di sini ada dua gambar, ya, Jalisco dan Michoacan. Sorry, yang ini yang di atas ini daerah atas yang warna merah, ya. Dia lebih steep. Jadi dari seismicity-nya pun terlihat yang satu lebih steep dibanding yang lainnya, ya. Nah, ini studi yang saya gunakan dulu, ya. Ini menggunakan jaringan seismometer 50, ya. Ada sebagian khusus ditaruh di daerah Kolima. Ini sebenarnya situasinya comparable dengan yang terjadi di Jawa Tengah, gitu ya. Jawa Tengah ada Meramex, tengahnya ada Meramex, benar, ya. Ada Meramex, tengahnya Dom Merapi, gitu ya. Agak sedikit mirip lah kejadiannya. Tujuannya geometri, litosfer structure, karena kita nggak hanya keras. Jadi kalau litosfer harus bisa membedakan, ya, antara keras mantel, litosfer, atmosfer. Kalau keras mantel kita ngomongin properties, density, velocity. Litosfer, atmosfer kita ngomongin sesuatu dengan sifatnya, ya, ductile atau brittle, ya. Cukup ada bedanya itu, ya. Kalau keras, ya, mungkin kedalamannya 30, 40. Kalau LAB itu kedalamannya bisa 80. Nah, dalam dunia geofisik, satu-satunya cara untuk menentukan LAB itu dengan S receiver function, ya. Itu belum di studi ini, belum, ya. Mungkin nanti selanjutnya lah, ya. Karena kita belum benar-benar melakukan studi yang berhasil. Kodenya sih sudah ada, ya. Mungkin di ke depan kita akan coba S receiver function. Tujuannya adalah menentukan batas LAB ini, ya. Ini aku akan sedikit quick aja receiver function, ya. Jadi intinya ketika dia melewati suatu boundary antara keras dan mantle, kita bilang moho, sebagian P ini akan berubah menjadi S wave, ya. Karena dia telah berubah menjadi S wave, ya. Nah, S wave ini sifatnya dia mempunyai motion yang berbeda dengan P wave, ya. Kalau P wave tadi itu kan bergeraknya maju mundur seperti ini, ya. Kalau S wave akan seperti ini. Nah, kalau ortogonal seperti ini, dia akan terikat lebih kuat di horizontal komponen dibanding di vertikal komponen, ya. Yang kita lakukan adalah kita melakukan dekonvolusi vertikal komponen dari horizontal komponen. Nah, kita akan isolasi
komponen PS ini. Ya, ini ilustrasi raypad seperti ini. Dan ini yang kita akan amati. Ini gambar kanan paling bawah ya. 0 ini adalah waktu prediksi kedatangan gelombang P. Ya, nah dari sinyal terkuat kedua setelah P wave ini ya, itulah yang kita amati. Ya, converted wave. Ya. Mungkin aku sedikit perlu membahas ya. Ini menurut saya cukup penting ya. Kalau kita melihat sinyal positif ya di visual function, artinya apa? Artinya kita melihat suatu batas bawah dengan densitas dan velocity yang lebih besar dibanding atasnya. Ya, itu kalau positif. Kebalikannya, kalau negatif, berarti apa? Bawahnya ini lebih kecil densitas dan velocity dibanding atasnya. Ini seperti seismik biasa lah ya. Refleksi biasa kan seperti itu ya. Positif, negatif. Gitu ya. Cukup penting ya. Jadi kita ada sedikit feeling gitu. Oh ini positif, oh ini negatif. Nah. Lalu kita bicara tentang resolusi. Ya. Kita bermain di 1 Hz lah kira-kira ya datanya. Berarti resolusi kita itu ya kita bicara tentang kalau kecepatan kita 6 kilo, jadi kalau sesuatu dengan 3 kilo itu mungkin masih bisa gitu ya. Tapi kalau udah ratusan meter ya itu sulit. Ya. Kalau 1-2 kilo dangkal ya itu mungkin sedikit masih ada harapan ya. Jadi visual function pun punya suatu batas ya, punya batas resolusi gitu ya. Jadi nggak bisa terlalu tipis ya, kalau tebal bisa. Ya tadi udah dibahas ya, positif, negatif ya. Nah ini map of earthquake used in this visual function study. Jadi visual function study ini punya suatu batas jarak ya. Jaraknya itu antara 30 sampai 90 degree. Jadi kalau di bawah 30 dia biasanya amplitude-nya not that good ya. Sinyalnya itu kurang steep gitu ya. Jadi amplitude reflection-nya nggak keluar. Tapi kalau di atas 90, gimana caranya? Kita harus yang memakai namanya P diffracted. Ya, itu masuk shadow zone ya di atas 90. Jadi kita harus ganti jadi P diffracted gitu ya. Nah, nanti di kode yang akan diberikan bisa bikin petanya. Jadi kita kalau dapat satu location, lokasinya di sini, berarti kita bisa lihat nanti peta station kita itu yang peta event kita itu di mana aja yang bisa kita pakai gitu ya. Tenang, nanti ada di kodenya, tinggal klik ini bisa langsung tahu. Kalau Indonesia kebanyakan Jepang and New Zealand ya. Selama ini saya pakai sedikit dari Filipina rasanya, tapi nggak terlalu banyak rasanya Filipina. Yang banyak itu Jepang dan New Zealand yang cukup aktif di Indonesia ya. Ini salah satu contoh ya, visual function result one station ya, kira-kira ada sinyal positif di detik 0, lalu sekitar 4, 5, 6 lah rata-rata ya, ada sinyal positif lagi ya. Ini kalau sinyalnya di stack ya. Kira-kira seperti inilah gitu ya. Ini ada Suen Kanamori, aku nggak akan bahas secara detail, rasanya minggu lalu udah ya, tapi intinya kita bisa menggunakan berdasarkan multipole yang ada, ya multipole ini kan yang mantul ke atas ke bawah sinyal-sinyal ini, ya kita bisa menentukan nilai VPVS. Izin Pak. Ya. Kalau dibahas juga nggak apa-apa Pak. Soalnya ini kan pesertanya banyak yang baru juga Pak. Oh, kasihan. Okay. Soalnya walaupun namanya lanjutan, tapi ini sebenarnya mayoritasnya yang baru Pak. Banyak yang baru, maaf ya. Kalau gitu nanti terima kasih Pak. Nanti mungkin ada slide yang lebih lengkap ya. Rasanya tolong Pak Indra nanti ya yang slide lebih lengkap untuk processing visual function. Jadi nanti ini kurang lengkap gitu. Saya ada yang lebih lengkap, tapi saya di sini singkat aja ya. Jadi dalam metode visual function itu kita record data dalam waktu ya, dalam detik ya. Ya sama seperti dalam metode seismic refleksi pun kita merecord sesuatu dalam detik gitu ya. Tapi kita mau tahu dalam apa? Dalam depth. Ya, kita mau tahu velocity dan kita mau tahu depth-nya gitu ya. Nah, ini kan nggak gampang gitu ya. Kalau typically kita perlu satu model velocity. Kalau di seismic refleksi ya kita ada beberapa metode ya.
kita bisa pakai check shot, kita bisa pakai data log gitu ya. Nah, tapi dalam seismologi sesuatu yang sangat deep ya, mungkin kita bisa start with something easy gitu ya, 1D model ya, di stack. Nah, itu bisa. Nah, ini alternatif kita memakai informasi multiple ya. Jadi di sini ada equation nih ya. Jadi kalau itu flat layer ya, kita bayangkan ini sesuatu yang flat ya, kita bisa hitung secara matematis ya, pakai rumus segitiga biasa gitu ya, Pythagoras. Kira-kira oh ini VP VS, kita bisa hitung lah kira-kira waktu si VS ini kapan datangnya gitu ya. Nah, kalau kamu lihat di sini ya, ini ada H thickness ya, ini yang ingin kita cari sebenarnya ya. VS kita tahu ini P ini ray parameter ya. Kita ingin mencari H dan VPVS ya. Sebenarnya yang kalau in actually what is happening itu kita assume VP-nya satu nilai 6,5, biasanya kita cari VS-nya. Ya. Multiple ini multiple yang pertama PS ini. Multiple yang kedua yang ini dan ini equation-nya seperti ini. Ya. Jadi kita punya 3 equation ya, TPS, TPPPS dan TPPSS. Ya. Kita tahu waktunya ya. Waktunya yang mana ya, dari model receive function ini ya, ini kan ada waktunya nih ya, kedatangan amplitude ini kita tahunya, tapi kita nggak tahu, hanya nggak tahu VPVS, nggak tahu. Kalau kita punya equation ya, kita mau cari jawabannya gimana, dicoba-coba aja gitu ya, dicoba-coba aja semua kemungkinannya. Nah, itu yang kita bilang itu grid search ya. Jadi estimation crustal thickness dan VPVS itu kita coba-coba semua kemungkinan ya. Kalau kita mendapat kombinasi thickness beserta model kecepatan yang tepat ya, dia akan mengambil amplitude ini ya dengan tepat. Semua amplitude yang tepat ini diambil paling tinggi dan dia akan memberikan nilai tertinggi. Jadi konsepnya seperti itu ya. Ada equation. Nah, equation kita tahu gitu ya. Nah, kita coba-coba aja nih kombinasi thickness kecepatan di semua titik berarti di semua kombinasi. Nah, kalau benar pasti nilainya maksimum semuanya. Karena ini kan kalau ini kan positif berarti positif ya. Kalau dijumlahin semuanya ya akan memberikan nilai terbaik ya. Tapi metode ini ya ada kekurangan menurut saya. Pertama, in the real world gitu ya, moho itu nggak selalu flat. Ya. Contohnya subduction zone, ya, itu kan dipping. Ya. Itu paling ini. Dan banyak tempat-tempat lain itu nggak selalu flat. Maka metode ini akan gagal, ya, karena equation ini akan berubah, ya, kalau dia miring. Ini kan asumsinya dia flat, gitu ya. Lalu kalau kerak bumi kita ini memiliki beberapa layer, ya, ini pun metode akan gagal menurut saya, ya. Jadi ada kekurangannya, tapi dibanding nggak ada sama sekali, ya ini bisa dipakai, gitu ya. Dan ini salah satu contoh kodenya, ya. Nanti kalau di kode yang sudah dibikin ini udah nggak akan seperti ini ya, lebih. Kalau ini kita running dulu saya di MATLAB ya. Kalau yang sekarang ini udah otomatis di Python. Nah, tadi itu yang Sukarnomori, jadi semua kombinasi apakah 25 dan 1,7, apakah 30, 1,7, kita coba-coba sampai mendapat nilai maksimum. Kalau dia positifnya paling tinggi maksimum, dia akan menunjukkan kontur seperti ini. Dan kalau kita masukkan ke dalam equation tadi kita itu, yang TPS itu dia akan membentuk suatu garis seperti ini. Ya, hijau, merah, biru ya. Ini kebetulan gambarnya baik ya, cukup beautiful data gitu ya. Tapi biasanya data ini nggak seindah ini, gitu ya. Nanti habis ini nggak lama ya, kita akan langsung latihan download data, ya. Tapi saya pikir karena ini ada yang baru ya, nanti bisa langsung laptopnya itu dipandu nanti sama Pak Indra ya. Mungkin dulu sih bekas mahasiswa tapi sekarang sudah lulus jadi naik pangkat.
Nanti langsung dibantu nanti itu ya, yang belum, mungkin ada yang belum sempat di setting Python-nya segala. Nanti pas ada break makan siang Pak ya, itu bisa nanti disiapkan. Jadi saya inginnya itu apa, semuanya bisa. Nggak tahu yang kalau yang online masih bisa nggak, nanti bisa dibantu juga. Nah ini salah satu produknya nanti kalau kalian kita mengerjakan receive function ya, kita dapat satu titik kira-kira ketebalan clusternya berapa ya. Kalau di titik ini ya, ini sudah digabung ya sebenarnya. Ada bagian ini karena warnanya ini yang di close ini dia memetakan oceanic crust yang menunjam. Kalau yang atas ini baru masuk kontinental. Ini VPVS juga ya. Kalau kita amati ya di close ini karena dia dipping, ini metode akan gagal. Ya, tapi kalau di atas ini, nah, dia bisa memetakan perkiraan VPVS ratio. Kalau di studi ini kebetulan di sebelah apa ini, timur ya. Timur utara ini agak sedikit tinggi ya. Ini kebetulan dekat dengan daerah namanya Michoacan Guajanito Volcanic Field. Jadi emang ada sedikit hubungan dengan volcanic gitu ya. Tapi mungkin aku selalu ingatkan ya, kalau high VPVS itu nggak selalu volcanic atau magmatic. Ya, karena sedimen pun ya, kalau sedimen yang cukup lunak itu dalam sisi velocity sama gitu ya, VS-nya itu lebih rendah gitu ya. Jadi kalau VP VS ratio gitu ya, sebenarnya VP VS ratio itu kita lebih arahnya itu mineralogi gitu ya, secara umum itu mineralogi ya. Kalau menentukan batuan, jadi apa itu prinsipnya itu di awal itu kalau oceanic crust itu kita bilang ini batuan basalt ya. Kalau batuan basalt high VPVS ratio ya, batuannya mafic gitu ya. Kalau continental crust kita bilang batuan itu granit ya, lower VPVS ratio. Nah, itu perlu diingat ya. Biasanya saya tanya itu kalau ke mahasiswa di tempat saya, jangan sampai salah itu ya. Nah, tapi VPVS sendiri kalau kita ingat-ingat berarti kecepatan VP dibagi kecepatan VS. Nah, receiver function ini kelebihannya itu lebih sensitif terhadap perubahan di shear wave. Ya, jadi kalau VP-nya berubah dia nggak terlalu sensitif, tapi kalau shear wave ini berubah dia lebih sensitif. Sensitifnya dalam bidang apa? Amplitude dan juga delay time. Ya, dari kedatangannya dan juga amplitude-nya. Ya sensitif. Ya, jadi kalau kita mengamati suatu peta VPVS, ya itu bisa dua. Satu berhubungan dengan volkanik ya atau magmatik, satu lagi berhubungan dengan sedimen. Ya. Nah ini ada saya membahas clustering station for plotting. Jadi kalau station ini saya coba organize ya, lalu saya coba plot ya. Ini yang utara ini ya, yang utara ini saya coba dia organize terhadap, kalau di sini itu depth to the slab ya. Jadi di sini dari seismisitas kita bisa hitung kira-kira konturnya itu seperti inilah. Apa itu penunjaman itu saya coba tentuin. Jadi kalau station ini ya mungkin kedalamannya sekitar 15. Kalau ada di sini ya mungkin di atas 20 sedikit gitu ya. Nah, saya coba line ya, saya coba atur ya terhadap depth to the slab ya. Jadi ini vertical scale adalah kedalaman dalam kilometer, yang aksesnya depth to the slab. Di sini kita bisa lihat ya, kalau kita align receiver function, terlihat adanya pattern yang menunjam ke bawah. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa receiver function ini bisa digunakan untuk memetakan angle of subduction. Ya. Selama ini pengalaman saya kalau yang paling clear itu angle of subduction dari seismicity. Ya. Tomografi bisa nggak? Nah, sebenarnya bisa ya. Cuman kadang-kadang nggak kelihatan. Ya. Kalau yang dangkal agak kurang kelihatan. Tapi kalau yang deep dia kelihatan. Ya, itu pengalaman saya ya. Nah, di sini juga kelihatan ya, ada sesuatu yang menunjam. Jadi sebelah kiri ada penunjaman dipping ke bawah, sebelah kanan enggak. Ya, dia enggak ada penunjaman ini yang turun ke bawah ini enggak ada.
dia relatively flat gitu ya. Mungkin ada yang mau bertanya, ini bintang apa? Bintang ini adalah nilai Prastal Moho yang kita dapat dari tadi Suayan Kanamori. Nah, itu kira-kira di sini. Ya biasanya sih kalau bagus ya bintang ini akan letaknya di paling positif ya. PS converted paling positif. Tapi kadang-kadang dia suka geser-geser gitu ya sedikit. Ini kalau tadi Rivera, yang ini Kokos ya. Jadi ini agak yang sebelah timurnya. Saya coba align juga. Kita bisa lihat ada pattern yang sama. Ini turun menunjam ke bawah ya. Di sini flat. Ya, ini kembali menunjukkan visual function bisa kita gunakan untuk mapping oceanic crust yang menunjam. Sampai kedalaman berapa kira-kira kita bisa? Nah, kalau lihat dari sini ya, itu antara 20, 40 ya, sedikit sampai 50, 60 itu masih bisa ya. Kalau udah dalam agak sedikit sulit. Kalau kita lihat di sini juga begitu lewat 50 sudah sulit gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya, Pak sampai kedalaman berapa ya kira-kira itu ya. Kalau di Indonesia tipe subduction-nya itu kalau di Jawa Tengah sayangnya udah di pantainya itu sudah cukup dalam ya. Sayangnya itu ya. Kita banyak station di offshore, Jawa Tengah, Jawa Barat, tapi rasanya subduction-nya udah agak deep gitu ya. Agak udah 60-an kayaknya, itu 60 70. Kalau udah sampai Merapi itu udah sampai 100 saja Pak ya. Benar nggak Pak ya? Rasanya 90 100 itu ya. Jadi sayangnya belum, tapi kalau di Mentawai gitu ya, di Mentawai itu ada harapan gitu ya. Nanti juga kita ada hasil di Mentawai karena subduction-nya itu masih sekitar 20 kiloan itu ya. Kita lihat ya. Tapi kalau di Jawa itu udah agak dalam gitu ya. Jadi itu tadi ya, ini baru stack receive function-nya. Ada juga metode common conversion point dalam studi ini belum, tapi nanti kalau mau bisa, saya harus ngulik-ngulik lagi kodenya, udah lama nggak dipakai ya. Nah ini jadi seperti migration, ya, common conversion point ini seperti migration ya. Jadi gambar yang sama kita bisa gunakan migration method, jadinya lebih continuous gitu ya. Ya, ini agak panjang untuk menjelaskan ya, tapi itu mirip sekali dengan Kirchhoff migration. Kalau di yang seismic refleksi ada semacam Fresnel zone ya. Nah, Fresnel zone sepanjang ray path, kalau dia sama-sama berada dalam Fresnel yang sama, kita bisa stack datanya. Tapi kalau di luar jangan di stack. Ya, itu aja perbedaannya ya. Ya ini sama yang tadi Kokos, yang tadi Rivera, ini Kokos ya, tapi intinya ada oceanic crust, ada moho. Nah, satu lagi di dunia yang ada bisa kita mapping seperti ini adalah di Cascadia ya. Jadi ini model visual function juga agak mirip, cuman ini adalah velocity inversion-nya ya, bukan stack dari RF-nya. Tapi di sini modelnya agak mirip ya. Kalau yang merah negatif, yang biru positif. Terlihat adanya dipping ya, dipping model negatif di atas, positif di bawah. Nah, jadi analisanya itu yang atas ini adalah basaltic crust ya, yang menunjam ke bawah gitu ya. Jadi semakin menunjam basaltic crust ini ya. Ini pelajaran geologi fisik ya, kalau ada batuan beku ya, menunjam ke bawah, high pressure, high temperature, dia akan berubah menjadi batuan metamorph. Ya, kita sebut di sini eclogites. Ya. Nah, lalu ketika dia mulai menunjam di sini ya, kenapa ini negatif? Kok gambarnya hilang merahnya? Pertama, resolution. Ya, semakin ke dalam, resolution berkurang. Kedua, ada ya proses yang namanya ini dehydration ya, kalau kita bilang ya, dehydration, water release gitu. Jadi sebenarnya bukan air ya, tapi komponen hidrogennya itu yang melepas gitu ya. Jadi dari basalt ini adanya ya dewatering, atau orang bilang juga dewatering gitu ya. Jadi komponen airnya itu keluar naik ke atas. Nah, si air ini ya akan mengubah properti dari mantle core arc di sini. Ya, jadi mantle core arc, jadi ada batuan mantle.
ini air keluar. Nah, itu kita ngomongnya serpentin. Ya. Batuan dari mentol yang berubah namanya serpentin. Batuan sisanya akan menjadi echoglytes. Ya. Jadi ini suatu konsep yang saya pikir baik untuk dipahami ya, apa yang terjadi ketika subduksi gitu ya. Banyak yang belum familiar, jadi yang benar ini basaltic ya. Sebenarnya di atas basalt itu ada lapisan sedimen juga ya. Itu nanti ada modeling saya. Ya, jadi nanti itu akan menunjam sebagian berubah jadi echoglytes, airnya itu mengubah batuan mentol menjadi serpentin. Nah, nanti batuan mentol seperti ini pun kalau kita track ya, ini yang berhubungan dengan partial melting. Ini yang berhubungan dengan magmatik ke atas, gitu ya. Jadi konsepnya itu seperti itu, air yang melepaskan diri di basaltic crust. Nah, ketika saya amati itu ya, dari sinyal-sinyal tadi kan ada, nah mungkin saya kembali sedikit ya. Ini ada sinyal negatif, ini ada positif, negatif, positif, negatif, positif. Berarti ada sesuatu yang di atas basalt ini, ya, karena basalt adalah positif, kita tahu ya, lebih keras basalt, tapi kan ada negatifnya. Nah, jadi kita lakukan suatu pemodelan, ya. Kita modelkan, ya, ada suatu low velocity layer di atas ini mentol, ini basalt, ini low velocity layernya. Nah, kira-kira berapa itu low velocity layer ini di atas ini berapa ketebalannya dan berapa kecepatannya. Nah, itu kita gunakan forward modeling, ya. Didapatlah kira-kira itu seperti ini ya, teknik studinya ya. Ini didapat low velocity yang terbaik itu berapa sih. Nah, jadi nanti ini saya nggak tahu ada waktu nggak buat forward modeling ya, karena ini agak sedikit cukup memakan waktu ya. Tapi intinya dalam studi ini ya, didapatlah kombinasi low velocity itu sekitar 3 kilo dengan ketebalan crust oceanicnya itu sekitar 7-8 kilo. Ya. Dengan nilai VPVS rasanya itu sekitar 2,6 di sini ya. Jadi antara inilah, antara yang 2,5 sampai 2,6 ini. Nah, inilah kira-kira ilustrasinya ya. Ada lower class, ada low velocity layer berupa sedimen. Tapi kalau ada yang pernah bilang sedimen ini pun melok high flow pressure, jadi sedimen yang terlock gitu ya, jadi air itu sulit keluar, ada lapisan atasnya menutup, ya, high flow pressure, ya. Ini bagi beberapa orang ini cukup menarik ya, karena disinilah yang kita bilang Benioff zone, ya. Benioff zone ini kan kedalamannya sekitar 20, 30, 40 ini kan, dia adalah lapisan sedimen di atasnya ini ya. Di sininya ada mantle seperti forak ya. Nah, ini emang agak sedikit advance ya, tapi aku ingin sedikit introduce ya, dalam suatu subduction zone inilah yang terjadi gitu ya, yang so far selama ini orang percaya inilah yang terjadi gitu ya. Nah, ini kira-kira hasil studi subduction di sana, ada thinner crust, high VPVS ratio, angle of subduction. Ya, aku tahu ini agak sedikit menyambung kemana-mana gitu, tapi typically dalam suatu studi visual function, dan saya yakin ada ini generasi muda di BMKG saya ingin S3 gitu ya, aku ingin studi lebih lanjut ya, hasil training ini bisa digunakan. Nah, contoh studinya itu seperti ini kita ya, kalau melakukan studi daerah dimanapun di Indonesia, kita pahami dulu geologinya, earth reconstruction-nya seperti apa gitu ya. Kita udah cerita kasarnya sudah ada, kita masuk ke apa itu data-data geologi, apa ada sedimen, apa ada magmatik gitu ya. Lalu kita masuk previous geophysical study, kalau ada apa ada tomografi, ada apa digabungkan. Maka saya pikir S3 atau S2 itu nggak tahu sulit lah gitu ya. Oke, Indra mungkin bisa itu di share aja, dari situ bisa langsung kayaknya deh. Kita akan mulai coding ya. Jadi mungkin bisa di-share itunya lewat Zoom. Kenapa? Udah kan itu di WA, coba lihat.
di WhatsApp ya udah ada. Jadi kita akan bicarakan kodenya. Pak Bayu itu udah dikirim ya linknya yang di Google. Saya dengan Pak Sandi Bangun dari tugas akhir saya. Jadi di sini mungkin sebelum lebih jauh tentang kita bahas tentang skripnya, kita bahas sedikit tentang OSPI dan RF. Mungkin minggu lalu, beberapa waktu lalu juga pernah dibahas, tapi saya akan menjelaskan sedikit. Jadi di sini kita menggunakan OSPI dan RF. Nah, OSPI ini sebenarnya adalah open source, dia bersifat open source yang digunakan untuk proses pengolahan data seismologi. Nah, ini penting sekali untuk diketahui karena beberapa package yang ada di Python itu rata-rata semuanya berlandaskan OSPI. Jadi seperti receiver function, package yang dibuat oleh Tom di sini itu berlandaskan OSPI. Jadi sebelum kita jauh tentang receiver function atau RF, kita harus tahu dulu tentang OSPI. Itu alasan kenapa kita perlu memahami tentang OSPI. Nah, di sini contoh sebenarnya Bapak Ibu serta rekan-rekan semua mungkin bisa buka di websitenya introduction tentang OSPI, banyak sekali di sini pembahasannya dari UTC Datetime. Jadi mereka menggunakan UTC Datetime, lalu kita bisa membaca seismogram, kita bisa plotting di sini ada yang basic, lalu juga bisa kita modifikasi. Nanti ada script yang kita bisa modifikasi sendiri jadi sesuai keinginan kita. Lalu juga kita bisa mendownload data dari data center, Iris, Geofone, dan lain-lain. Serta banyak lagi yang bisa kita lakukan. Lalu ini juga tentang OSPI. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kelebihan dari OSPI ini kita bisa gunakan untuk di Windows, Linux, dan yang lainnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, Advanced Seismological Processing Package. Jadi beberapa advanced processing menggunakan Python di sini ada Isola, PySP4, kemudian termasuk RF dan lain-lain, itu semuanya berlandaskan OSPI. Di sini jadi kalau kita menggunakan OSPI baik dalam penelitian kita atau kita menggunakan package ini, sebaiknya kita harus mencitasi beberapa pembuat package ini. Jadi perlu sekali untuk disitasi. Ini tipe data. Jadi nanti mungkin ini secara teori. Nanti kita akan bahas dari scriptnya langsung. Jadi saya nanti akan coba terangkan maksud dari beberapa waveform data di sini. Ini contoh tipe data waveform. Jadi di dalam waveform data ini ada stream. Stream ini seperti wadahnya. Jadi setiap data itu biasanya satu stream yang terdiri dari beberapa trace. Bisa kita buat 3 trace, baik komponen vertikal, kemudian NWSE, NW. Nah, itu kita bisa buat di sini. 3 komponen. Nanti kita bisa menggunakan puluhan trace di dalam satu stream. Nah, di dalam trace sendiri nanti kita juga bahas tentang trace ini sebenarnya ada dua isinya. Yang pertama ada data, jadi itu nanti array. Jadi amplitude dari setiap waveform kita, nah itu data yang berupa sifatnya nanti array. Jadi dia berbentuk nanti. Lalu di sini dalam trace itu ada stats, jadi informasi dari network, station, location, channel, dan lain-lain. Itu biasanya kita bisa panggil dari trace itu menggunakan kalau di dalam Python-nya trace.stats, terus kita misal panggil network, berarti trace stats.network, seperti itu. Lalu di sini trace-nya, jadi dalam OSPI sendiri, trace ini yang nanti kita sebenarnya yang nanti kita lakukan beberapa metode, baik taper, filtering, resample, remove response, dan lain-lain. Untuk mengambil contoh-contohnya bisa buka di sini. Nah, ini berikutnya. Tadi kalau kita bahas tentang waveform, ini metadata. Jadi tentunya dalam data gempa kita punya event dan kita punya eventnya, katalog. Jadi katalog itu terdiri dari beberapa event. Di sini ada origin, magnitudes, peaks, focal mechanism. Nah, nanti yang kita gunakan di sini ada origins, magnitudes. Nah, di sini origins di sini nanti kita bisa panggil juga. Jadi ini penting sekali untuk kita ketahui karena nanti saat kita melakukan pembuatan scriptnya, nanti kita harus tahu bentuknya sehingga nanti dapat berjalan dengan baik. Jadi event, origins, lalu kita bisa dari originsnya kita panggil latitude, longitude, depth, time, dan lain-lain. Nah, ini station metadata, ini inventory-nya, terdiri dari network, ada station, dan ada channel. Dan ini juga seperti tadi, kita bisa panggil satu-satu sesuai keinginan kita. Ini contoh jika kita mau mengambil datanya, kita bisa melihat di sini
ada waveform, tadi ada 3 ya, waveform, station information, kemudian ada eventnya. Nah, akan tetapi yang perlu diketahui bahwa nanti saat kita mendownload katalognya, semua katalog tentunya dapat kita download. Misal ada katalog 500 gempa, tentunya 500 gempa itu tidak bisa kita download karena tergantung stasiunnya apakah dia merekam atau tidak. Jadi itu yang perlu diketahui. Lalu di sini receiver function. Ini advance-nya dari OpSpy, jadi dia menggunakan OpSpy, kita bisa melakukan banyak hal, download data, terus kita seperti yang tadi mungkin Pak Sandi sudah jelaskan, kita membutuhkan beberapa informasi seperti incident angle, azimuth, back azimuth, slowness atau array parameter dan lainnya yang sebenarnya nanti dalam package ini kita sudah hitung. Jadi kita tinggal back azimuthnya, slowness dan lain-lain. Lalu kita bisa lakukan filtering, rotation, mungkin juga tadi sudah dibahas, jadi kita akan melakukan rotation menggunakan package ini. Kemudian dekonvolusi, sebenarnya dekonvolusi di dalam package RF sendiri ini ada 4, dalam frekuensi domain dan time domain. Yang frekuensi itu ada multi taper dan water level, lalu di dalam time domain sendiri ada iterative time dan time deconvolution. Nah, di sini kemudian kita bisa melakukan stacking dan kita bisa melakukan imaging. Nah, itu mungkin penjelasan singkat dari teorinya. Mungkin jika Bapak Ibu sudah memiliki, sudah mendownload data scriptnya, mungkin kita bisa buka di sini. Ya. Saya mau sedikit jelaskan tentang mapping sebentar. Funding ke universitas, boleh masang station dimanapun di dunia, ya, bukan funding yang menyewakan alat. Kalau IRIS itu ya funding itu dari negara, dari NSF gitu ya. Nah, tapi syaratnya setelah 2 tahun itu data harus diberikan ke IRIS dan dia akan open ke publik karena dananya kan dana publik gitu ya, jadi datanya pun harus diberikan ke publik. Nah, ini nanti udah kayak gini ya. Nah, ini yang kita bisa ambil datanya, tapi nggak semuanya ya, kadang-kadang di lock ya, kita nggak bisa gitu ya. Nah, kalau tadi saya ngobrol Pak Bayu, sebenarnya ingin untuk test case kita ini di limit Jawa Barat dan Jawa Tengah, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, jadi nanti kalau Jawa Barat yang sudah dites sama Indra yang bisa ya, itu apa namanya Indra? Namanya ada sisi apa tadi? Ada beberapa itu yang network GE itu seperti BBJI. Itu yang mana itu? Di bagian barat Pak, warna hijau, warna Tasik? Ya, itu warna hijau. Ini ya? Iya. Nah, misalnya ini ya, kita right click dulu. Ini penting ya. Kalau ini nggak ada infonya itu nggak akan jalan kode ya. Ini kita right click ya di sini. Kita right click lagi more information. Kita buka datanya ya. Ini penting nih ya. Karena kita informasinya berdasarkan ini ya. Nah, yang kita perlu amati sekarang adalah tanggal. Tanggal instalasinya tanggal berapa? Oh, 2008. Jadi kita bisa ambil data mulai ya kira-kira kalau saya pribadi ini bulan 7 tanggal 21 ya ambil dari bulan 8 lah gitu ya. Dan seterusnya sampai ya kalau untuk research function mungkin bisa tes. Kalau untuk studi ini jangan lama-lama lah, setahun cukup lah ya. Nanti downloadnya kelamaan gitu ya. Lalu nama network GE, nah itu ditulis nanti ya sama kita, jangan sampai lupa. GE Station CSS CISI. Saya yakin kalau BMKG mungkin sudah hafal ya, tapi kalau kita ambil data di negara lain gitu ya atau di mana, pertama network station penting. Lalu ini kita harus tahu data center ya. Ini kebetulan Geophone. Kalau Geophone itu pakainya GFZ ya, si servernya itu ya. Kalau IRIS DMC ya IRIS aja gitu ya. Jadi ini harus penting. Kalau longitude, latitude, longitude, elevation ini udah ada di itu ya, di si headernya udah ada. Nah, lalu di sini penting juga ini ya. Mau pakai yang mana ini channelnya? Biasanya saya pakai yang B, yang broadband ya. Nah, jadi harus tahu di B. Tapi kadang-kadang nggak ada. Adanya H. Ya udah H. Paksa. Ya higher frequency gitu ya. Nah, tapi saya biasa pakai yang B gitu ya. Yang ini nih biasanya saya pakai nih. Yang Geophone, yang BHE. Ini saya bingung ya, ini jarang sekali ada IRIS dan Geophone
samaan ya. Biasanya kalau nggak Geofone ya Iris. Ini mungkin start case ini mungkin dia share data mungkin ya, karena ya ini saya agak aneh nih, karena lihat alatnya sih sama ini STS ya. Ya, tapi ini yang penting ya. Jadi tanggalnya, networknya, stationnya, lalu komponennya mau yang mana ini channelnya, ya. Jadi mungkin Pak Bayu bisa dibagi nanti Pak Bayu, ini kan ada beberapa contoh Pak Bayu ya, nanti habis makan siang atau sekarang juga boleh kalau yang pembagian mau tes datanya yang mana, maksudnya jangan sama semua gitu ya, maksudnya ya mungkin ada yang ini kan salah satunya misalnya ini ya, yang sudah bisa kita coba GE sama CISI gitu ya, tapi mungkin ada usulan tempat lain, misalnya apalagi Indra yang bisa di download selain ini? Itu BBJI Di mana itu? di sebelah CISI, lalu juga ada JAGI di Jawa Timur. Itu kalau saya sudah buat itu. Yang di Jawa Barat apa itu? Di Jawa Barat BBJI sama CISI Pak. Oh, ini kadang-kadang kalau kayak Auspas ini 2014 cuman 2-3 bulan ini nggak bisa dipakai buat kita ya, karena dapat data cuma sedikit, minimal issue function itu sekitar at least 6 bulan lah menurut saya ya. Kalau 4 bulan ya mungkin ada harapan, tapi kalau bisa di atas itu lah. Kalau cuma 2 bulan gini ya, ini agak susah nih. Rasanya ini mungkin Pak Bayu nih studinya kali ya. Yang ini data Auspas ini bukan Pak? Yang di Bandung ini nggak masalah ini. Ini yang dari Bandung ini ya rasanya. Oke, karena oh ya itu mungkin ya. Ini yang di Lembang bisa nggak nih, Indra? Iris DMC. Ini ada beberapa data. Kalau Raspberry ini ada beberapa akhir-akhir ini banyak nih Raspberry RapiShake ini ya. Saya belum pernah coba ini datanya, tapi mungkin nanti kalau bisa dicoba ini ya. Saya belum pernah coba Mas, tapi ada beberapa ini tren ya cukup banyak di Filipina, di Jepang, dia pasang sendiri gitu ya. Indra tadi Jawa Timur apa yang bisa namanya? Network GE stasiun JAGI Pak, itu yang mana petanya kira-kira? di Jawa Timur. Ini Jawa Timurnya, oh, mana? Daerah mana itu? Dekat mana? Tulung Agung atau buat contoh? Di samping Meru BTR itu Pak, National Bank. Dekat kota apa itu? Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Ini BYJI. Bawahnya Pak, di bawah. Ini. Ya. JAGI ya. JAGI Pak. Ini JAGI juga bisa dibuat contoh ya, nanti rekan-rekan kalau mau download bakal harus isi nih. Nah ini bisa nih GE JAGI, lihat tanggalnya mulai dari 2008 bulan 7 ya. Jadi tadi itu informasinya, tulis dulu di kertas ya, networknya apa, stationnya apa, tanggal mulainya berapa. Terus ininya komponennya jangan sampai lupa. Favorit saya sih biasanya yang komponen BH ini ya. Tapi kalau nggak ada ya udah H juga nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau udah LHE ini udah terlalu low frekuensi, biasa saya hindari ya. Oke, Indra silakan di-share lagi kodenya mungkin. Oh, baik, kita lanjutkan di script Python-nya. Jadi mungkin ini saya coba contohkan yang stasiun JAGI di sini. Nah, mungkin sedikit penjelasan tentang scriptnya. Nanti saya bahas sedikit, lalu nanti kita coba download, karena tadi saya coba downloadnya cukup lama karena mungkin faktor ini ya, wifi-nya, kecepatannya, jadi itu mempengaruhi juga. Apalagi kalau nanti kita semua download bersamaan, bisa jadi agak lebih lama. Jadi di sini seperti yang sudah kita lihat, pertama ada ini mau satu download data. Di sini kita bisa import package, ada beberapa package di sini. Opspy, jadi untuk Opspy ini ada inventory, terus ada events, ada UTC datetime, kemudian terdapat beberapa juga. Jelaskan lagi,
Di sini yang pertama adalah kita membuat foldernya. Yang pertama foldernya. Di sini saya membuat foldernya berdasarkan nama stasiunnya. Jadi biar mudah saja ketika kita memanggilnya. Jadi di sini tadi setelah kita lihat di sini misal kita coba lihat yang Jagi di Jawa Timur. Nah, Jagi ini networknya GE, kemudian Geofone. Jadi di sini kita masukkan download station inventory di sini. Jadi stationnya Jagi, kemudian networknya GE, kemudian channel. Tadi terdapat beberapa channel, tapi di sini jika kita lihat ada BH, terus ada HH dan yang lain-lain. Nah di sini kita bisa menggunakan yang BH di sini. Jadi Jagi, GE, channelnya BH. Nah ini yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau menggunakan station Jagi artinya networknya nggak boleh salah, jadi harus network GE gitu. Kemudian kliennya tadi berdasarkan yang sudah kita lihat itu Geofone, jadi GFZ. Lalu di sini ada mungkin bisa dimasukkan juga seperti ini. Nah ini partnya di sini saya buat part training data. Jadi maksudnya part di sini adalah kita sudah membuat folder. Jadi di sini kita buat dulu. Terus mungkin Bapak Ibu bebas mau buat di mana. Di sini saya buat di D, bagian D. Kemudian saya buat. Jadi kalau misalnya kita buat foldernya dulu di sini. Bebas Bapak Ibu mau di mana. Di sini saya buat training. Nah, setelah saya buat training di sini, kita copy path. Jadi di bagian home ada copy path. Nah, itu kita masukkan di sini. Nah, ini nanti jangan diubah. Jadi kita tetap bikin saja kayak begini. Jadi karena biasanya ke dalam receiver function kita buat mendownload dan mengolah banyak data, jadi semua data itu nanti jadi kita simpan aja semua di sini. Simpan semua di sini, dan nanti yang kita panggil hanya berdasarkan station, apakah Jagi, apakah BWJI dan lain-lain. Jadi sangat simpel gitu. Jadi ini tidak perlu diganti. Lalu ini foldernya. Jadi OS path join ini maksudnya apa? Maksudnya di dalam path ini nanti kita mau join. Jadi dalam path ini kita mau membuat folder baru. Folder baru itu adalah folder Jagi. Nah ini. Lalu ini ada in file, cut file, data file. Yang nanti kita ini untuk menyimpan inventory, katalog, data file. Nah ini yang tadi. Lalu di sini untuk membuat folder. Jadi mungkin ini nanti saja sambil kita running dulu ya. Jadi di sini saya coba buat katalog eventnya kita ambil 2010 sampai 2016. Minimum magnitude-nya kelamaan ya Pak? Oh, oke. Oh ya, mungkin kita batasi sampai 2012 ya. 2 tahun, oke. Jadi di sini 2010 sampai 2012, lalu minimum magnitude-nya 6, maksnya 9. Biasanya kalau yang permanen atau lama itu kita bisa menggunakan magnitude yang lebih besar. Lalu di sini nanti mungkin itu saja yang kita ini dulu. Lalu kita coba running. Sambil running nanti saya coba jelaskan lagi biar lebih efisien. Sorry. Line 31. Sementara, Bu. Oh iya, sorry. Path-nya di sini belum saya ganti. Copy path. Ini jangan lupa diganti. Oke. Sambil menunggu di sini. Ini maksudnya yang di dalam sini, jika tidak ada
Nah ini contoh stasiun Jaginya. Jadi setelah kita running nanti akan muncul stasiunnya di sini. Kemudian kita close saja, nanti dia berlanjut ke yang berikutnya. Maksud di script yang 30 di sini line 30. Jika tidak ada sebentar ya, jika tidak ada folder ini, jadi jika tidak ada folder ini, maka dia akan membuat folder. Jadi dia akan membuat folder yang ini, folder name Jagi. Jadi nanti di sini akan muncul Jagi. Nah di sini kita bisa lihat akan muncul Jagi. Nah ini tadi station dan katalog events yang kita simpan. Nah ini contoh beberapa data yang kita ambil dalam kurun waktu 2 tahun. Di sini kita bisa lihat. Ini contoh langsung ininya. Kita close saja langsung di sini untuk running di script bagian bawah. Nah di sini kita sudah lihat bagian bawah di sini yang berwarna merah downloading data. Jadi dia lagi proses mendownload datanya. Nah kita lanjutkan di line 33 di sini. Sama seperti yang di atas, jika tidak ada inventory file, jadi inventory file di sini untuk menyimpan station, jadi kita tadi mengambil informasi station, jadi jika tidak ada atau sudah ada, dia tetap berjalan. Maksudnya, jika tidak ada ya kita buat, jika sudah ada ya sudah tetap berjalan. Jadi itu maksudnya. Lalu di sini network, sama network GE, kemudian channelnya tadi BH di sini maksudnya bintang di sini maksudnya kita akan mengambil 3 komponen. Kalau misal kita mau mengambil 1 komponen ya mungkin kita ganti BHE, BHZ dan lain-lain. Itu maksudnya. Tapi karena di dalam receiver function kita menggunakan 3 komponen, jadi kita bikin begini, artinya semua BH 3 komponennya kita ambil. Lalu di sini response, jadi kita ambil instrumen response-nya. Kemudian ini stationnya tadi, station Jagi. Lalu di sini kita buat inventory write. Di sini artinya kita ingin menyimpan si inventory file tadi dalam bentuk station XML. Nanti kita bisa coba jalankan, kita lihat. Lalu di sini networknya, kita kalau mau mengambil network di sini inventory kosong. Itu sama seperti yang tadi saya jelaskan di sini sebenarnya. Jadi ini yang pentingnya kita melihat tadi tipe datanya kita seperti apa. Di sini jika kita lihat di bagian sini, di sini kan sebenarnya kita sudah lihat ya inventory, network, station. Jadi di dalam inventory ini ada network, cara pentingnya tadi seperti yang tadi di script sebelumnya. Jadi inventory 0. Kemudian untuk station, karena station kan di sini station ada dalam network. Jadi kita bisa buat network. Kalau tadi network sama dengan inventory 0, station kan berada dalam network. Jadi station network 0 seperti itu. Lalu untuk memanggil station longitude atau latitude, ya kalau sudah ada stasiunnya di sini, tinggal station.longitude itu kita dapat longitude dari station. Kemudian station latitude untuk latitude-nya, elevation dan lain-lain. Mungkin ini looping ya. Jadi dalam pengambilan data, biasanya kita bisa bukan looping. Jadi kita ingin menyimpan. Jadi di sini logsta di sini kita buat dulu wadah. Jadi logsta yang di atas kalau mungkin Bapak Ibu masih belum mengenal dalam Python ini biasanya append ini kita menyimpan gitu. Jadi logsta ini kita buat dulu tempat penyimpanannya. Lalu nanti kita panggil, misalnya di sini STA_long. Jadi STA_long yang ada di sini kita simpan dalam logsta ini. Sama juga yang STA_lat di sini, latitude, stasiun latitude kita simpan di logsta ini. Nah untuk memanggil inventory-nya di sini read inventory file, lalu kita plot. Ini yang tadi kita plot. Ini ortho, bisa kita ganti globe dan lain-lain. Ini yang tadi kita memasukkan katalog event-nya. Lalu ini untuk mengambil si katalognya. Dalam katalog ini sama seperti prinsipnya yang tadi. Jika tidak ada katalog, jadi cut file di sini kita sudah buat dulu di atas. Jadi ini nama-nama file-file yang nanti menjadi tempat untuk menyimpan apakah menyimpan station, katalog event, stream. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat ya,
inventory file itu station underscore folder name Jagi. Kalau misalnya kita lihat di bagiannya kita di sini yang tadi kita buat training, kemudian stasiun Jagi, nanti di sini kita bisa lihat ada station, ada catalog events. Nah ini kenapa kita buat kayak gini? Ya barangkali nanti saat kita mau mengolah atau apa seperti itu, kita bisa panggil kembali. Jadi kita simpan dulu di sini. Barangkali nanti kita akan menggunakan kembali. Jadi kita lebih baik simpan. Lalu di sini, setelah itu, ini untuk yang buat katalognya. Lalu di sini kita simpan. Ini simpan. Jadi kita ingin menyimpan. Ini sederhana, kita ingin menyimpan si gambar-gambar dari katalog tadi. Jadi kalau kita ingin menyimpan gambar seperti ini, nah ini contoh gambar yang tadi yang kita dapatkan, lalu kita simpan secara otomatis di sini. Nah ini gambarnya. Jadi cara menggunakan untuk menyimpannya kita bisa menggunakan line yang di sini. Kita buat dulu file name-nya, katalog, kemudian inventory-nya. Ini maksudnya station name. Jadi kode dari stasiunnya apa? Kalau tadi Jagi, ya berarti di sini nanti munculnya Jagi. Maka di sini nanti katalog underscore Jagi. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, di sini katalog underscore Jagi. Nah, lalu kita save seperti ini, figure save. Lalu di sini download waveform-nya yang tadi kita simpan sama seperti yang di atas ya. Jika tidak ada data file atau sudah ada, dia tetap running. Nah, yang di sini P-bar di sini itu adalah progress bar yang tadi kalau Bapak Ibu lihat yang warna merah di bawah di sini. Oh, tidak ada. Yang warna merah itu tadi yang di bawah warna merah itu untuk membantu kita melihat apakah kecepatan dari download kita apakah cepat atau tidak gitu. Karena biasanya dalam menggunakan data ini kan kita menggunakan data yang cukup banyak, jadi kita melihat performanya apakah cepat atau lambat. Nah itu membantu kita untuk mengamati pendownloadan data. Lalu di sini ini for as in iter event data ini mungkin penjelasannya cukup ini ya. Nah, penjelasannya cukup sangat-sangat teknikal dari scriptnya. Jadi sebenarnya di sini kita akan melakukan looping. Jadi intinya di sini as in iter event data. Ini cara downloadnya. Katalog, inventory, client get waveform. Jadi katalog. Jadi kan kalau tadi di atas kita sudah membuat katalog. Jadi kumpulan dari beberapa data gempanya. Lalu di sini ada inventory. Itu tadi untuk menyimpan station, informasi station. Lalu di sini client get waveforms. Di sini untuk mengambil si waveformnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi kita membahas terkait dengan receiver function kan sebenarnya membutuhkan informasi dari back azimuth, ray parameter, lalu yang lain-lain. Nah itu sebenarnya scriptnya itu menggunakan ini. Jadi dari katalog tadi, kalau dari katalog kan berarti lokasi dari kejadian gempa, longitude, latitude, depth, serta dari inventory di sini station, longitude, station, sama latitude station. Nah itu nanti dikombinasikan, lalu kita ambil waveformnya. Nah waveformnya ini kita ambil seperti kalau di sini kita membahas tentang P receiver function, artinya yang kita dasar dari pengambilan waveformnya tentunya P wave arrival. Jadi waktu tiba gelombang P. Makanya di sini kita menggunakan fase P. Jadi nanti di sini katalog inventory ini kalau kita harus menghitung terlebih dahulu waktu tiba teoritis gelombang P. Jadi di sini kita bisa menggunakan AK135. Bisa juga kita bisa mengganti dengan yang lain, misalnya ISP91 dan lain-lain. Nah, di sini kita menggunakan travel time dari AK135. Nah, request window ini maksudnya apa? Di sini min 25 sampai 75. Artinya ketika kita sudah punya waktu tiba, anggaplah waktu tiba gelombang B-nya di 0, maka min 25 ini maksudnya 25 detik sebelum kedatangan gelombang P. Lalu yang di sini 75 detik setelah kedatangan gelombang P. Jadi ini maksudnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ganti bisa min 50, kemudian di sini 100 itu bisa diganti. Lalu di sini untuk remove response-nya. Lalu di sini untuk menyimpan. Jadi kita karena di sini kita melakukan looping ya, istilah di dalam coding. Jadi di sini kita semua ini kan kita looping. Jadi beberapa katalog data tadi kita looping. Jadi nanti disimpan di mana? Simpannya di stream sini. Jadi setiap data tadi misalnya ada 5 data, satu-satu masuk di sini. Satu masuk, kemudian nanti disimpan di sini, di stream di atas ini. Satu lagi masuk, disimpan lagi di stream di atas ini, satu lagi dan itu seterusnya. Lalu nanti semuanya disimpan di dalam
bentuk stream ini. Lalu nanti stream ini bisa kita simpan di sini ya. Kita stream.write, maksudnya kita simpan. Jadi di sini data file. Kalau misalnya kita lihat data file di atas, kita balik ke data file, nanti dia masuk ke folder yang tadi. Folder kalau kita lihat di sini folder Jagi. Nah di sini kita bisa lihat stream. Ini tadi waveformnya kita stream_Jagi. Jadi kalau kita lihat stream_folder name. Folder name-nya apa? Jagi. Jadi langsung dapat ya stream_Jagi. Nah setelah itu total events downloadnya nanti bisa kita lihat di sini. Jadi data yang berhasil kita download, kita lihat di sini 234. Sedangkan kalau di katalog tadi yang perlu diperhatikan 241. Artinya ada beberapa yang tidak terdownload, dan ini lumrah saja kita peroleh karena bisa jadi katalog itu kan belum tentu ada. Jadi belum tentu kita bisa, belum tentu diberikan oleh setiap station. Jadi bisa jadi karena hal itu. Mungkin Bapak Ibu bisa coba download dari beberapa station yang lain. Di sini kalau kita lihat, saya sudah berhasil download yang Jaginya. Mungkin kita bisa testing sedikit datanya. Jadi kalau saya buat sedikit di sini, kita buat ulang. Jadi kalau tadi kita sudah ada stream Jagi di sini, coba kita panggil untuk mempelajari tipe data tadi. Misalnya saya buat di sini data sama dengan ini package dari ini, maksudnya apa? Di sini di atas dari package RF yang tadi kita import read RF. Read RF ini maksudnya kita meread data tadi. Jadi kita bisa read RF, kemudian masukkan R di sini, lalu kita tadi ya di sini stream_Jagi, lalu kita copy path di sini, kita tinggal paste di sini. Nah, setelah itu kita lihat, kita bisa print ini cara kita melihat datanya. Sebentar mas. Ya. Ini saya pikir speednya terlalu cepat ya. Ini orang-orang berumur kan yang ikut trainingnya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian sebelum ini. Jadi jangan sampai ini gitu. Nanti ketika sudah jauh, nanyanya lagi ke udah level 10 tapi level 1 masih ditanyakan gitu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan dulu. Bapak Ibu, Mas Tris, siapa silakan